Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya yaitu Kacong Deso. Dan kali ini saya akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan toko sembako di sini sulit mengalami perkembangan. Dan di sini ada banyak faktor-faktor ya yang bisa menghambat terhadap pertumbuhan toko sembako kita atau perkembangan toko sembako kita. Mau tahu apa saja faktor-faktor tersebut? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan like dan komen, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari Kacong Deso. Oke. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan toko sembako kita itu mengalami sulit untuk. Yang pertama itu mengenai pencatatan keuangan atau pengelolaan keuangan. Dan pengelolaan keuangan ini ada dua jenis ya, yaitu mengenai pencatatan, yang kedua itu mengenai kebutuhan yang pokok. Yang pertama itu adalah catatan keuangan. Jadi catatan keuangan ini harus harus benar. Pendapatan sehari toko kita itu berapa, itu harus benar. Cara pencatatannya itu harus benar. Berapa laba kita, berapa modal yang harus kita belanjakan, nah itu harus benar. Itu yang pertama mengenai pencatatan keuangan. Jadi kita itu harus tahu itu berapa yang harus kita ambil itu laba dan berapa yang harus kita ambil untuk dibelanjakan lagi. Itu pencatatan keuangan yang pertama mengenai pengelolaan keuangan. Jadi seperti itu ya. Dan saya kasih tip ya mengenai pencatatan keuangan di sini. Saya kasih tip yang mudah dari Kacong Deso, yaitu kalau seumpamanya ya pendapatan sehari-hari nih, jangan diambil secara sembarangan. Ya, biarin dari kita itu buka sampai kita tutup itu uangnya biarin, jangan diambil. Itu adalah uang toko. Jangan diklaim bahwa uang itu adalah uang pribadi. Beda uang pribadi, uang usaha, uang toko. Jangan dianggap itu adalah uang pribadi. Jadi itu saya tegaskan, itu jangan asal ngambil uang. Itu milik toko, bukan pribadi. Yang milik kita itu adalah labanya. Jadi tipnya untuk untuk mengetahui mana modal dan mana laba kita, ini trik gampang dari Kacong Deso nih ya, tanpa harus persen-persenan. Kadang ada kalau pendapatan sehari toko itu 1 juta, kita itu harus potong berapa persen, sekian persen ya. Dari persenan kita itu harus bisa memotong dari persenan barang kita yang dijual. Itu harus menghitung persenan itu dari semua persenan yang kita ambil nih di barang-barang kita yang dijual. Itu sulit. Kacong Deso di sini memiliki trik nih, mudah, bisa dikerjakan oleh siapapun. Contohnya bagaimana? Nah ini dia. Kalau seumpama toko kita itu perharinya omsetnya 1 juta nih ya, kita itu ngambil laba kita 100.000. Kalau 1 juta nih pendapatan perharinya, kita itu mengambil keuntungan atau laba kita itu 100.000, dan sisanya yang 900.000 itu untuk dibelanjakan lagi, untuk dijadikan barang dan dijual lagi. 100.000 ini simpan, catat di keuangan kita bahwa itu adalah laba kita. Itu secara gampangnya, nggak usah persen-persenan, itu sulit. Butuh kalkulator untuk menghitung semuanya, nggak usah itu. Kalau pendapatan 1 juta, kita ambil 100.000 untuk laba kita dan sisanya itu untuk dibelanjakan. Itu catatan keuangannya secara gampang ya, secara gampang itu. Meskipun laba itu lebih dari 100.000, tapi secara gampangnya ya. Sebenarnya kalau laba kita itu 1 juta, kita mengambil keuntungan atau laba kita 100.000, sebenarnya itu nggak 100.000, masih lebih sisa 100.000 dari 100.000 laba kita. Tapi Kacong Deso di sini hanya membulatkan atau untuk mengembangkan teman-teman di sini. Kita itu hanya mengambil 100.000 aja, kan gitu aja, dibuletin aja. Kalau 1 juta
100.000 agar menggampangkan teman-teman ya, kayak gitu. Itu trik gampangnya, nggak usah pakai prosenan, itu butuh kalkulator dan butuh pemahaman yang sangat ekstrim. Kalau usah itu, kalau pendapatan 1 juta, ambil 100.000 untuk nambah, sisanya untuk belanja, 900.000-nya untuk belanja. Itu trik gampangnya dari Kacong Deso ya. Dari Kacong Deso, nggak ada yang lain tuh ya. Ini trik gampang dari Kacong Deso untuk mencatat keuangan. Kalau 1 juta, kita ambil keuntungan 100.000 atau laba kita, catat 100.000 itu laba nih, laba dari modal kita. 100.000 ini adalah laba, 900.000 ini adalah untuk modal untuk dibelanjakan lagi. Jangan salah, kalau pendapatannya itu 500, berarti kita itu labanya 50.000, sisanya itu tuh dibelanjain. 450.000-nya itu tuh dibelanjain untuk membeli barang-barang yang kosong dan dijual lagi. Itu caranya memisahkan antara modal dan keuntungan. Kalau 500 untung kita itu 50, 450-nya untuk dibelanjain. Kalau 1 juta untung kita itu 100, laba kita itu 100, 900-nya untuk dibelanjain, untuk dijual lagi, untuk dijadikan barang dan dijual lagi. Itu secara gampangnya. Ini tips dari Kacong Deso, nggak usah persen-persenan, itu sulit ya, itu sulit. Pakai trik Kacong Deso ini aja ya. Terus yang kedua ini mengenai pengelolaan keuangan, yaitu masalah kebutuhan. Kita itu harus membedakan juga antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan toko. Kalau kebutuhan toko kita itu ngambil di toko nggak apa-apa. Kalau kebutuhan pribadi jangan ngambil di toko. Banyak nih teman-teman saya yang bangkrut tokonya karena mengambil kebutuhan pribadi di toko. Jadi jangan seperti itu ya. Kalau pribadi ngambil uang pribadi, kalau masalah toko ambil uang toko, itu aja ya. Kalau ada masalah di sepeda motor nih, rusak motor, jadi kita itu harus mengambil kas dari toko kita, jangan ngambil uang pribadi. Dan juga sebaliknya, kalau kita mau beli baju jangan ngambil uang toko. Kalau kita itu butuh ponsel jangan ngambil uang toko ya. Itu akan mengakibatkan toko kita itu bangkrut dan sulit untuk berkembang. Itu yang kedua. Yaitu yang pertama mengenai pengelolaan keuangan. Sedangkan yang kedua itu salah stok barang. Toko baru jalan nih ya, kita itu salah stok barang nih. Yang biasanya kita stok banyak, stok sedikit. Yang biasanya stok sedikit, kita itu stok banyak. Nah, ini kebanyakan toko-toko baru yang baru bangun, mereka itu sering salah kayak gitu. Banyak saya nemuin kayak gitu ya, baru berkecimpung di bidang toko sembako, mereka itu udah ngasal-ngasal aja nyetoknya, barangnya nggak cepat, putarannya nggak cepat, disetukin banyak ya. Yang barangnya cepat, perputarannya cepat, disetukin sedikit, distokin sedikit, itu salah. Jadi alangkah baiknya kita itu harus pahami produk kita yang ada di toko kita, barang mana aja nih yang cepat laku, yang perputarannya itu cepat. Nah itu di stok. Contohnya kayak Indomie goreng ini cepet nih perputarannya, sehari bisa habis 1 dus. Nah, baru kita itu stok banyak nih, 5 dus kita stok kayak gitu. Kalau ada promosi dari sales Indomie seumpamanya, Indomie jalan, boleh kita itu ngambil banyak. Maka sebaliknya, kalau sedang mempromosikan kepada kita ada diskon, jangan kita ambil banyak. Kenapa alasannya? Karena barangnya nggak terlalu cepat, perputarannya itu lambat. Kalau kita nyetok banyak, ngambil banyak ke toko wings, sedap goreng ini, nanti yang ada modal kita itu tertahan di sedap goreng. Modal itu nggak akan jalan-jalan, nggak berputar, dia akan diem di sana. Perputaran pertumbuhan keuangan itu kurang kalau modal kita itu tertahan di produk sedap goreng ini. Nah itu jangan salah stok yang perputarannya itu cepat agar pertumbuhan keuangan kita itu cepat. Nah itu yang kedua, ini stok barang. Jadi kita itu harus pahami dulu barang-barang kita, barang apa saja yang cepat itu stok, dan kita itu harus menyesuaikan ya.
Ketika barangnya cepat kita stok semua, jangan, kita itu harus sesuaikan mana yang harus kita belanjakan. Kalau Indomie goreng itu cepat, lalu modal kita itu di stok kepada Indomie goreng semua kayak gitu. Jangan, produk yang lainnya juga butuh belanja. Kalau nggak ada barang yang lainnya, ntar kita model apa? Kita harus bisa menyesuaikan, ya. Harus bisa menyesuaikan modal kita tersebut, dipecah-pecah. Produk ini, produk itu, kita itu harus pahami itu dulu. Jangan asal stok seadanya, yang penting cukup, dan baru beli barang yang lainnya. Kalau barang cepat kita stok banyak, kalau yang nggak cepat stok sedikit. Jadi modal itu harus dicukup-cukupin, kayak gitu. Yang penting barang itu cukup untuk kita jual sampai kita itu belanja lagi gitu, agar barang itu enggak kurang, enggak jual stok habis gitu. Itu yang kedua, stok barang. Kita pahami stok barangnya, kita pahami barangnya mana yang cepat, itu yang stok banyak, yang sedikit kita stok sedikit. Nah, itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga itu adalah mengenai hutang konsumen atau customer. Kalau ada yang mau hutang konsumen kita atau customer kita, itu harus batasi. Kalau di Kacong Deso di sini batasannya hanya 50.000. Kalau mau hutang lagi nggak dikasih, itu versi Kacong Deso. Jika mereka itu pembayarannya lama sampai 2 bulan lebih, Kacong Deso di sini, atau 1 bulan sampai 1 bulan ya, pembayarannya itu lama, Kacong Deso di sini tidak akan ngasih ngutang lagi. Itu teori dari Kacong Deso, dan Kacong Deso di sini menerapkan seperti itu sekarang ini. Ya, kalau semuanya lama pembayarannya, Kacong Deso nggak bakalan ngasih ngutang lagi ke orang tersebut. Jadi kayak gitu. Kalau mau ngutang lagi, mereka itu bilang aja kita itu bilang kayak gini, Bapak aja yang 50.000 aja belum kebayar, mau ngutang lagi. Terus kapan mau bayar? Lunasnya nih kapan? 50.000 aja nggak kebayar, malah mau nambah lagi. Terus kapan lagi nih mau bayar? Kalau semakin banyak utang Bapak, ntar lama nih yang bayar. Kayak gitu aja. Jadi mohon maaf, saya nggak mau ngasih utang lagi. Nanti modal saya ketahan ke Bapak dan nggak kuat ngebelanjain barang-barang yang ada di toko. Ntar banyak yang kosong karena modal ketahan ke Bapak. Kayak gitu. Kalau kita itu banyak tertahan di konsumen modalnya, otomatis barang kita banyak yang nggak ada gitu. Kalau kalian itu siap untuk beri modal lagi, nggak apa-apa. Itu saran dari saya. Batasin. Kalau semuanya lambat pembayarannya, jangan kasih utang lagi. Itu dari saran dari saya di Kacong Deso. Dan Kacong Deso sekarang menerapkan seperti itu. Sedangkan yang nomor 4 itu adalah barang sering habis. Nah, kalau barang sering habis, konsumen itu gak bakalan balik lagi. Kenapa? Karena mereka itu trauma, capek-capek ke sana, ke toko kita, ternyata barangnya habis lagi. Itu akan terklaim data mereka itu nggak mau balik lagi belanja di toko kita. Kenapa? Karena sering habis. Mendingan beli di sana aja, di sana itu nggak sering habis, banyak stoknya, lengkap juga. Itu juga menjadi penyebab sulitnya perkembangan toko kita. Jadi kita itu harus jaga stok barang kita agar selalu ada ketika ditanyakan konsumen. Kalau barang yang ditanyakan oleh konsumen kita itu nggak ada atau kita nggak jual, kita segera adakan agar penjualan toko kita itu lengkap. Jadi bisa menambah konsumen lagi, pelanggan lagi. Jadi kayak gitu, jaga stok barang kita, jangan sampai kehabisan. Itu kalau sering habis, toko kita itu akan diklaim oleh konsumen kita atau customer kita bahwa toko kita itu sering kehabisan barang, jadi malas saya itu mau belanja ke sana lagi, kayak gitu. Jadi kita harus jaga ini. Jadi yang kelima itu adalah pelayanan.
Jadi pelayanan kita itu harus perbaiki, jangan kasar-kasar, sambut mereka dengan baik, tanyakan mereka dengan baik, apalagi ibu yang membeli itu kasar-kasar ya. Karena kenapa? Karena harga murah itu tidak menjamin konsumen kita itu loyal terus belanja di toko kita. Kalau pelayanannya buruk, mereka itu tidak akan balik lagi. Karena kenapa? Karena mereka itu kecewa terhadap pelayanan kita. Kita mau beli kok ya, kita itu mau beli, masa pelayanannya lagi ini. Jadi kan gitu. Jadi yang pertama itu pelayanan jaga. Terus yang keenam itu adalah kejujuran. Jadi yang keenam itu adalah kejujuran. Kejujuran saat kita itu berbelanja ya. Kejujuran terhadap grosir kita. Yang kedua itu kejujuran terhadap konsumen kita atau customer kita. Contohnya di grosir, kadang kita itu belanja ada kelebihan barang, kadang ada juga kelebihan kembalian. Jadi kita itu harus kembalikan, dan juga sebaliknya grosir itu ketika jualan itu juga akan mengembalikan, akan ngasih kurang rokok semuanya mereka juga akan ngasih. Jadi itu juga menyangkut kenyamanan hubungan antara kita dengan grosir kita. Itu mengenai kejujuran. Yang kedua itu kejujuran dengan konsumen kita atau customer kita. Jadi ada nih kadang customer kita itu kehilangan duit, nah itu simpan dengan baik. Kalau ada yang menanyakan kasih, kalau ada kelebihan duit juga kasih. Itu kekurangan kembalian juga kasih nanti. Itu ada ketinggalan konsumen kita juga kasih. Dan paling banyak yang enggak jujur itu di timbangan. Itu yang banyak nih, telur biasanya sekilo enggak nyampe sekilo. Dan ini menyangkut kenyamanan customer juga atau konsumen kita juga ya. Kalau kejujuran ini sangat penting ya. Timbangan itu harus benar ya. Takaran beras harus benar, dan ini juga menyangkut terhadap kenyamanan itu harus jujur, jangan ngurang-ngurangi, harus jujur. Itu yang nomor 6. Terus yang terakhir yaitu nomor 7, yaitu lokasi. Dari semua strategi untuk meningkatkan omset atau untuk untuk cepat mengembangkan usaha atau pengembangan kita, sudah dikerjakan semua strategi-strateginya, ternyata toko kita itu tetap tidak mau berkembang atau tidak mau berkembang omsetnya, atau toko kita itu sulit berkembang. Nah, dan masalahnya kita itu harus riset di lokasinya. Jadi yang terakhir kita itu cek lokasinya, lokasi kita itu gimana nih, tidak gitu. Jadi jangan hanya strategi-strateginya aja yang kita perbaiki, kita itu juga perlu riset lagi nih masalah lokasi kita itu gimana, bagus apa enggak. Nah itu. Nah, jadi kalau semuanya lokasi kita itu nggak bagus, kita cari lagi lokasi yang bagus atau strategis. Contohnya banyak pesaing, itu nggak bagus. Sedangkan penduduk yang ada di tempat kita itu sedikit, itu juga nggak bagus. Ya, berarti tempatnya kurang strategis. Cari lokasi lagi yang lebih strategis, banyak penduduknya, banyak masyarakatnya, banyak masyarakat yang lalu lalang di tempat tersebut. Jadi itu yang perlu kita riset lagi mengenai lokasi ya. Jadi kita tuh harus riset mengenai penduduknya, banyak apa enggak, konsumtif apa enggak, banyak kompetitor apa enggak, banyak pesaing apa enggak gitu. Jadi itu yang harus kita riset. Dan mungkin hanya itu mengenai faktor-faktor apa saja yang bisa menghambat terhadap sulitnya pengembangan toko sembako. Dan ingat, jangan putus asa ya. Kita itu harus terus berusaha untuk mencapai kesuksesan kita ya. Jangan putus asa, terus berusaha ya.
karena kehidupan itu memang butuh proses ya, enggak semuanya itu bisa, memang butuh proses. Kalau kita itu berhenti ya segitu, kemampuan kita itu segitu aja. Jadi semuanya itu butuh proses, dan akhirnya kita bisa menikmati hasil dari proses-proses kita yang pahit-pahit itu. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan jangan lupa subscribe, like, komentar, dan terus tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari Ketong Besok. Dan mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.